Pernah nggak Anda baca berita di pagi hari yang klaimnya tuh meyakinkan banget kayak penelitian membuktikan minum kopi memperpanjang umur gitu. Sering banget. Terus minggu depannya di media yang sama ada artikel beda yang bilang penelitian terbaru membuktikan kopi memperpendek umur. Kan kita yang lagi pegang cangkir kopi ini jadi mikir ya. Iya, jadi bingung sendiri kan? Benar. Terus kita jadi mempertanyakan ini para peneliti sebenarnya ngapain sih di lab? Lempar koin atau gimana? Wajar banget sih ngerasa frustrasi kayak gitu. Sejujurnya, kalau kita cuma lihat kesimpulan akhir di berita, ya semuanya memang kelihatan kayak, tebakan yang gampang diubah-ubah. Betul, nggak konsisten gitu kelihatannya. Padahal di balik klaim terbukti secara ilmiah, itu ada sebuah arsitektur probabilitas yang sebenarnya sangat dingin, kaku, dan nggak kenal ampun. Wawasan tajam buat Anda. Ya, kita bakal lihat di balik layarnya sains. Misi kita hari ini adalah memahami anatomi dari sebuah pembuktian. Kita bakal urai gimana ilmuwan itu misahin mana yang murni kebetulan doang dan mana yang benar-benar sinyal dari realitas. Bener banget. Intinya menyaring kebisingan informasi lah. Tepat. Sumber materi kita hari ini adalah sebuah presentasi yang padat dan berbobot dari Tutut Pujianto. Judulnya, Signifikansi dalam Pengujian Hipotesis. Mari kita urai ini. Oke, jadi gini, sains itu pada inti terdalamnya bukan tentang nemuin kepastian mutlak ya. Karena dunia ini terlalu berantakan buat itu kan? Persis. Sains itu tentang mengelola ketidakpastian dengan sangat-sangat presisi. Makanya peneliti itu nggak pernah langsung percaya sama insting mereka sendiri. Mereka harus maksa ide mereka itu bertarung di arena matematis gitu ya? Bener. Jadi kalau ada peneliti yang mau ngebuktiin sesuatu, katakanlah dia punya klaim rata-rata tinggi mahasiswa itu 156 cm. Oke, klaim awal nih. Nah, klaim ini disebut hipotesis alternatif atau H1. Tapi masalahnya, otak manusia kan diprogram buat cari konfirmasi ya. Kalau kita percaya sesuatu, kita otomatis cari bukti yang ngedukung itu. Iya benar, confirmation bias kan? Tepat. Tapi statistik nuntut kebalikannya. Anda nggak bisa cuma bela H1 ini. Anda harus hadapin musuh alaminya, yaitu hipotesis nol atau H0. Jadi ini ibarat sebuah persidangan ya, H0 ini sang skeptis absolutnya. Bener banget. Kalau klaim kita tinggi mahasiswa 156 cm, H0 bakal bilang, enggak, tingginya nggak segitu. Nggak ada efek, nggak ada penemuan apa-apa di sini. Berarti H0 ini praduga tak bersalah atau status quo-nya ya. Sementara H1 itu tuduhan yang harus kita buktikan. Ya, dan ini krusial banget buat dipahami. Dalam statistik, status quo itu pegang semua keuntungan. H0 dianggap benar sampai Anda punya, gunung bukti matematis buat ngancurin dia. Wow, jadi kita sebenarnya nggak pernah benar-benar membuktikan H0 itu ya? Nggak pernah. Kita cuma gagal menolaknya karena bukti yang kita bawa itu terlalu lemah. Oke, beban pembuktiannya 100% ada di kita nih yang bawa klaim baru. Tapi kalau ini ibarat persidangan, seberapa kuat sih bukti yang dibutuhin buat menghukum si status quo ini? Nah, disinilah kita masuk ke langkah kedua. Kita bersinggungan sama yang namanya taraf signifikansi, atau sering disebut nilai alfa. Alfa, oke. Sederhananya, ini tuh ambang batas toleransi kesalahan yang sudi kita tanggung. Katakanlah kita nolak status quo dan bilang kita nemu hal baru nih. Seberapa besar resiko kalau kita itu sebenarnya lagi bikin keputusan yang salah, yang cuma gara-gara kebetulan statistik aja. Ini yang bikin saya terpesona pas baca materinya. Batas toleransi ini ternyata nggak seragam kan? Berubah drastis tergantung di mana penelitian itu dilakukan. Ya, benar. Ada aturan mainnya sendiri. Buat Anda yang karing baca jurnal, mungkin sering lihat angka 5% atau 10%. Kata materinya, ini biasa dipakai buat penelitian lapangan yang observasional. Kenapa bisa agak longgar gitu? Karena realitas di luar sana tuh penuh kekacauan. Pas Anda neliti di komunitas atau alam terbuka, Anda nabrak faktor cuaca, responden yang bohong, kondisi psikologis yang berubah-ubah. Banyak variabel liar ya? Persis. Anda nggak bisa nuntut kesempurnaan di tengah badai variabel yang nggak bisa dikontrol. Jadi statistik ngasih sedikit ruang napas dengan batas 5 atau 10% itu. Tapi, begitu kita masuk ke lab tertutup, misalnya uji obat baru, gitu statistik tiba-tiba jadi tiran banget. Batas kesalahannya menyusut jadi cuma 1%. Iya, karena di lab, Anda ibarat Tuhan di alam semesta kecil itu. Anda ngontrol suhu, kelembaban, takaran miligram yang super presisi. Nggak ada alasan datanya melenceng jauh dong. Bener, kalau dalam kondisi terkontrol gitu masih ada margin salah yang gede, kemungkinannya cuma 2. Alat Anda rusak atau emang obatnya nggak ada efeknya.
Makanya hukumnya jauh lebih ketat. Cuma boleh salah 1 dari 100 percobaan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Di materi ada pedoman kalau sampel datanya besar banget, kita justru boleh pakai taraf signifikansi yang lebih besar. Tunggu dulu, logika awam saya merontak. Haha, kenapa tuh? Ya bukannya kalau sampel kita makin gede, misal 100.000 orang, datanya makin akurat ya? Harusnya kan kita makin perketat batas kesalahannya, bukan malah dilonggarin. Itu observasi yang tajam banget. Dan ini emang jadi masalah buat peneliti modern dengan big data. Sampel masif itu, akurasi matematisnya emang luar biasa. Tapi kekuatan ini bisa jadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan? Gimana maksudnya? Bayangin Anda pakai mikroskop elektron buat lihat meja di depan Anda. Tiba-tiba, meja yang tadinya kelihatan mulus, itu jadi kelihatan kayak pegunungan Himalaya yang penuh jurang. Oh wow, karena sensitivitasnya ketinggian, ketidaksempurnaan yang mikroskopis, jadi kelihatan kayak masalah raksasa. Persis banget. Di statistik, kalau sampel Anda ratusan ribu, alat uji Anda itu jadi hipersensitif. Dia bisa nangkep beda durasi tidur yang cuma selisih 0,001 detik antar dua kelompok, terus bunyiin alarm keras. Dan dia bakal teriak, ini sangat signifikan, gitu ya. Iya, padahal di dunia nyata beda tidur 0,001 detik itu sama sekali nggak ada makna praktisnya buat siapapun kan? Betul. Itu cuma kebisingan yang dibesar-besarin alat. Makanya peneliti butuh nyesuaiin taraf signifikansinya jadi lebih moderat di sampel masif. Ini tuh trik buat nurunin sedikit sensitivitas mikroskopnya biar mereka nggak buang waktu ngerayain perbedaan yang nggak penting. Paham. Seninya imbangin antara yang signifikan di atas kertas sama di dunia nyata ya. Oke, kita udah paham nih angka-angka batas toleransinya. Tapi angka ini harus divisualisasikan kan di kurva normal? Iya. Langkah ketiga itu plotting data ke kurva normal. Buat pendengar, bayangin bukit yang bentuknya kayak lonceng sempurna. Sumbu horizontal di bawahnya itu lantainya, tapi ujung kurvanya nggak pernah benar-benar nyentuh lantai. Ya, dia bertindak sebagai asimtot datar. Kurva ini geometri yang mendikte hukum probabilitas kita. Luas total di bawah bukit itu melambangkan angka 1 atau 100%. Dan kalau simetri sempurna, kita masuk ranah statistik parametrik ya. Rata-rata, median, sama modus numpuk di puncak tertinggi bukit itu. Pusat gravitasinya anteng. Betul, itu kondisi ideal. Tapi realitas karena nggak seindah itu kan. Gimana kalau kurvanya condong? Maksudnya miring ke kiri atau kanan karena ada data pencilan yang ekstrim? Nah, ya, kalau kurvanya mengalami skewness atau miring gitu, seluruh arsitektur parametrik tadi runtuh. Rata-ratanya ikut keseret ke arah ekor kurva yang panjang itu. Jadi rata-ratanya udah nggak mewakili pusat data yang sebenarnya dong. Tepat, terdistorsi. Kalau Anda paksain pakai uji parametrik, kesimpulannya bakal cacat. Di momen ini, peneliti harus beralih pakai statistik non-parametrik yang nggak terlalu bergantung sama bentuk bukit sempurna tadi. Menarik banget. Tapi mari kita asumsikan bukit kita sehat dan simetris nih. Sekarang kita harus naruh zona bahaya di mana kita nolak status quo. Di sini ada pilihan arah pengujian kan? Uji satu sisi atau one tail dan dua sisi atau two tail. Keputusan ini didikte sama bentuk hipotesis Anda di awal. Mari kita pakai analogi fisik. Two tail itu ibarat kita mau nyebrang jalan raya dua arah. Kita kan nggak tahu bahaya dari mana, jadi kita bagi kewaspadaan kita. Iya, nengok kanan, nengok kiri. Konsekuensinya, area kritis di ujung kaki bukit itu dibagi dua. Karena dibagi dua, batas buat bunyiin alarm di masing-masing sisi jadi lebih sempit dan makin susah dicapai kan? Analogi yang luar biasa. Dan itu juga ngejelasin pengujian satu sisi atau one tail. Kalau jalan searah dan Anda yakin kendaraan cuma dari kanan, misalnya klaimnya obat ini spesifik bikin tensi lebih rendah, Anda nggak perlu tengok kiri. Oh, jadi seluruh nilai alfa atau kewaspadaan kita ditumpuk di satu sisi aja. Bener, zona bahayanya numpuk di satu sisi, jadi areanya lebih luas. Ironisnya, secara matematis jadi lebih gampang ngebuktiin klaimnya kalau di one tail. Asalkan kita yakin arah tebakannya ya. Tapi pertaruhannya gede loh. Kalau ternyata obatnya malah bikin tensi naik tajam, berarti dari arah kiri kita nggak bakal sadar kan? Karena nggak nengok ke situ. Betul sekali, Anda membutakan diri pada kemungkinan sebaliknya. Makanya, milih arah ini harus sebelum sentuh data. Nggak boleh pas udah lihat trennya. Ke pengadilan mekanis ini, Mari kita lihat contoh manual di materi. Ada peneliti medis nguji apa suhu pasien itu lebih rendah dari 28 derajat Celcius.
Karena nyebut lebih rendah, ini uji satu sisi ke kiri ya. Iya, one tail. Dia set alfa di 0,025. Dari tabel statistik, nilai kritis atau garis batas Z-nya ketemu di angka minus 1,96. Bayangin ini kayak garis polisi tebal warna kuning di sebelah kiri. Segala yang lewatin garis itu ke kiri berarti zona penolakan ya. Terus gimana datanya? Dia ambil sampel 4 pasien. Suhunya 30, 31, 28, 25. Rata-ratanya 28,5. Pas dimasukkan ke rumus koordinat, skor Z observasinya keluar di angka minus 0,5. Tunggu, minus 0,5 kan lebih gede dari minus 1,96. Kenapa di materi disebut H0 gagal ditolak? Bukannya buktinya kurang? Memang kurang. Ingat, garis polisinya jauh di titik minus 1,96. Skor minus 0,5 itu berarti datanya baru geser dikit dari pusat. Belum nyentuh garis batas sama sekali. Oh, secara visual dia masih di wilayah tengah bukit yang gemuk dan aman itu ya? Betul. Di wilayah mana variasi acak emang wajar terjadi? Kesimpulannya sangat dingin. Bukti sampel nggak cukup kuat buat membuktikan populasinya di bawah 28 derajat. Sedingin itu ya statistik ngeredam antusiasme peneliti? Cuma gara-gara ada satu pasien suhunya 25, nggak berarti dia nemu tren baru. Tepat. Nah, untungnya sekarang kita jarang ngitung ribet pakai kertas gitu. Ada software kayak SPSS yang bebasin kita dari lelahnya kalkulasi. Tapi hukum fisikanya tetap sama kan? Di materi ada contoh yang pakai SPSS nih, penelitian lapangan korelasi jus kelor 250 ml ke gula darah ibu hamil. Iya, dan aturannya kerasa lebih simpel. Anda nggak lihat garis polisi kuning lagi, tapi mainan sama yang namanya p-value atau nilai probabilitas. Aturannya gampang kan? Tetapin alfa 5% di awal. Kalau p-value yang keluar dari komputer lebih kecil atau sama dengan 5%, kita menang. Signifikan. Tapi wujud fisiknya p-value ini di dunia nyata tuh apa sih? Ini sering banget disalahpahami. Misal di contoh jus kelor itu dapat p-value 0,030, artinya probabilitasnya 3%. Oke, terus? Bayangin semesta di mana jus kelor itu sebenarnya nggak ada efek apa-apa. Murni cuma kayak air putih. Peluang Anda dapetin data kayak sekarang ini, murni karena kebetulan itu cuma 3%. Wah, karena 3% itu kecil banget di bawah batas 5%, kita nyimpulin, ini bukan kebetulan belaka. Pasti ada efek nyata dari jus kelornya. Persis. Hipotesis nol hancur dan temuan itu bermakna. Tapi, ada realitas pahit lapangan yang sering menghantam peneliti. Yang dapat angka nyesek itu ya. Hmm. Di skenario lain, komputernya ngeluarin p-value 0,054. Bayangin, Anda udah berbulan-bulan neliti, keluar dana gede, dan layarnya kedip-kedip nampilin angka 0,054. Astaga. Angka itu nari-nari persis di atas ambang batas 0,05. Selisihnya cuma 0,004. Kurang dari 0,5%. Tapi komputer tanpa emosi bilang, tidak signifikan. Godaan buat ngebuletin angka ini jadi 0,05 itu masif banget loh. Udah deket kok, terbitin aja jurnalnya. Dan ini membuktikan seberapa kaku metode ilmiah itu ya. Nggak bisa dinegosiasi. Angka 0,054 berarti peluang kebetulannya 5,4%. Udah ngelewatin batas resiko di awal. Betul. H0 tetap bertahan. Eksperimennya nggak meyakinkan. Anda nggak bisa nawar probabilitas alam semesta cuma gara-gara Anda capek. Keputusasaan 0,054 ini, wah tragedi metodologis sih. Tapi sekaligus bukti betapa kuatnya sistem penyaringan sains ini bekerja. Nggak ada fakta ilmiah yang lahir instan. Ya, semua lewat lima rintangan ketat tadi. Dari hipotesis, nentuin alfa, pemetaan daerah kritis, hitung data, sampai narik kesimpulan yang kaku. Dan buat Anda, para pendengar, ngenalin kerangka baja ini tuh ngasih alat pertahanan diri yang luar biasa di era informasi modern. Tiap hari kita dibombardir janji ilmiah di media. Bener, dengan paham cara kerjanya, Anda jadi punya insting buat nanya, tunggu, seberapa besar sampelnya? Ini signifikan secara statistik nggak? Atau cuma fluktuasi acak yang didandani? Kita berubah dari sekedar konsumen jadi skeptis yang terdidik. Tapi sebelum kita tutup bedah materi ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang nempel terus di kepala saya. Apa tuh? Sepanjang ini kita kagumkan betapa objektifnya angka statistik. Tapi pas kita lihat ke tahap awal,
Yang nentuin batas kesalahan 1%, 5%, atau 10%, itu siapa? Ya, penelitinya kan? Nah, yang milih lensa mikroskopnya one tail atau two tail juga manusia. Peneliti sendiri yang ngerancang seberapa gede lubang jarum yang harus dilewati datanya. Iya benar juga ya. Jadi, coba renungkan ini. Kalau kebenaran dalam sains ternyata sangat bergantung pada ambang batas toleransi yang dipilih oleh sang peneliti di awal secara sadar. Apakah objektivitas mutlak itu benar-benar ada dalam ilmu pengetahuan? Ataukah pada akhirnya kita semua cuma bersepakat pada probabilitas yang bisa kita maklumi? Wah, itu pertanyaan berat yang nggak punya p-value pasti buat dijawab tuh. Bener banget. Biar pendengar kita aja yang merenungkannya di rumah. Terima kasih udah nemenin kita di pembedahan logika yang luar biasa hari ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran berikutnya. Matur sembah nuwun telah mendengarkan.